Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat semua, jumpa lagi di channel kesayangan kita. Gimana kabarnya sahabat semua? Yang tentunya semuanya baik-baik saja ya, dan juga dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu ya. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita ke. Oke sahabat semua, kali ini saya akan bercerita mistis ya atau horor tentang pengalaman saya pribadi yang berasal dari teman saya ya. Jadi sebut saja namanya teman saya itu si Sari ya, karena dia perempuan. Jadi cerita ini nih tentang masalah guna-guna ya sahabat, boleh dibilang juga semacam santet ya, cuma lebih identik dengan guna-guna. Jadi teman saya itu si Sari ya, dia itu seorang perempuan, gadis ya, cuma si Sari ini mempunyai bentuk badan yang tidak lazim gitu kan. Maksudnya tidak lazim itu dia itu gendut gitu ya sahabat semua. Jadi kebanyakan dia itu kurang disukai sama laki-laki gitu sahabat ya. Padahal sebenarnya si Sari itu ibaratnya walaupun gendut begitu cantik sebenarnya ya kan. Cuman tadi itu dipandang sebelah mata oleh setiap laki-laki. Jadi setiap pacaran atau ibaratnya mau mendapatkan jodoh selalu dipandang sebelah mata sahabat semua. Jadi dia itu suatu hari ketemu dengan saya ya kan. Nah awal ceritanya begitu sahabat. Jadi suatu hari ketemu dengan saya, dia ngadu, bukan Kang, gimana ini, coba saya minta tolong. Saya jawab, minta tolong apa kata saya gitu kan, karena saya ini merasa nggak bisa apa-apa sahabat semua gitu kan. Ya saya minta tolong lah Kang katanya kan, siapa tahu saya ini ada masalah lain katanya, karena setiap saya mau deket sama seorang laki-laki atau bahkan udah mau niat serius katanya selalu gagal gitu kan. Apakah karena emang bentuk badan saya begini atau ada sisi lain gitu kan. Jadi oh ya sudah, kalau emang kamu yakin kepada saya, kata saya itu ya sahabat semua, nanti insya Allah nanti malam saya mulai tengokan gitu kan, mulai saya proses gitu. Terus jawab Susari, oke Kang kalau gitu nanti kalau ada apa-apa kabarin saya. Terus saya jawab iya siap. Jadi singkat cerita sahabat semua ya kan, datanglah ke malamnya, akhirnya saya mencoba ibaratnya untuk mencari jawabannya ya, atau saya mencoba untuk menerawang secara batin ya, secara batin ya. Jadi akhirnya alhamdulillah ketemu sahabat, walaupun agak susah ya kan. Karena kenapa saya bilang agak susah, karena ketika saya mencari titik jawabannya itu atau mencoba saya menerawang, jadi seakan-akan ada tabir atau penghalang yang menghalangi untuk saya ibaratnya menerawang secara batin diri si Sari itu gitu sahabat ya. Jadi cuman dengan alhamdulillah dengan izin Allah semuanya akhirnya ketemu jawabannya. Jadi ternyata sahabat semua, si Sari itu dia terkena guna-guna. Cuma saya belum paham nih, belum begitu tahu bahwasanya guna-guna ini berasal dari mana gitu kan. Apakah langsung dari orang ke si Sari atau seperti apa gitu kan. Akhirnya untuk malam ini nih, malam pertama saya itu cukup bagi saya gitu kan, bahwasanya sudah menemukan jawabannya walaupun ibaratnya belum begitu jelas sekali. Jadi namun belum saya kasih tahu sahabat semua ke si Sari itu gitu kan.
Jadi akhirnya malam besoknya, malam kedua, malamnya saya mulai lagi, saya cari lagi jawabannya yang lebih pasti, yang lebih tepat. Saya mencoba menerawang secara batiniah lagi, sahabat ya. Jadi alhamdulillah, lagi-lagi Allah itu mengabulkan permintaan saya, bahasa usaha saya bahasanya ya, dan juga permintaan si Sari intinya gitu kan. Jadi ketemulah jawaban yang pasti. Jadi ternyata si Sari itu kena guna-guna itu keturunan, sahabat semua ya. Keturunan dari siapa? Dari bapak dan mamanya, sahabat semua. Nah, jadi maksudnya itu begini. Jadi dulu ya, mungkin karena saya belum tahu dan saya juga belum nanya ke Sari atau ke orang tuanya. Ini menurut penerawan batiniah saya gitu kan. Jadi dulunya itu si bapak si Sari itu, orang tuanya si Sari itu, dan orang tua perempuannya itu punya musuh sama, atau punya saingan ya. Jadi dulu itu si musuhnya itu sempat ibaratnya melakukan guna-guna atau santet ya kepada si orang tua si Sari yang perempuan, karena si musuhnya itu dendam kepada orang tua si Sari yang laki-laki. Nah, cuma untungnya alhamdulillah kayaknya bisa diatasi waktu dulu itu, waktu belum punya si Sari, waktu itu si Sari belum lahir ibaratnya gitu kan sahabat. Jadi akhirnya orang tuanya tidak kena, anaknya yang dijadikan pelampiasan, sahabat semua. Jadi intinya dendam kesumat, sahabat ya, dendam dari dulu bahasanya gitu. Jadi sekarang anak yang kena imbasnya, sahabat semua. Nah, apa itu yang berbentuk ibaratnya guna-gunanya atau seakan-akan membuat si Sari itu tidak laku gitu, sahabat, alias tidak disukai oleh setiap pria gitu kan. Jadi nggak bakalan sampai jadi gitu, walaupun sudah pacaran berapa bulan atau berapa tahun, ujung-ujungnya tetap kandas, sahabat semua. Nah itulah ya, sahabat ya. Jadi bahayanya guna-guna itu gitu. Boleh dibilang secara logikanya si Sari itu ditutup jodohnya, jalan jodohnya gitu kan. Ya walaupun kita tahu bahwasanya masalah jodoh itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Tapi kan kalau ibaratnya jalannya itu tidak ibaratnya ada penghalang atau tidak lancar, tetap saja susah, sahabat semua ya. Nah, jadi di situ pokok permasalahannya, sahabat, setelah saya melakukan penerawangan secara batiniah itu kan malam kedua itu. Jadi akhirnya setelah itu saya itu langsung menghubungi, besok paginya itu saya langsung menghubungi si Sari melalui via telepon ya kan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab si Sari gitu kan. Akhirnya saya bilang, mohon maaf nih Sari, sebelum saya ceritakan hasilnya penerawangan saya, apa sebelumnya itu kamu pernah ibaratnya merasa merinding di rumah itu, ataukah ibaratnya merasa ada yang mengikuti, atau bahkan lebih parahnya kata saya, kamu pernah melihat suatu penampakan? Nah, terkejutnya sahabat semua, si Sari itu jawab begini, iya pernah kan, saya pernah melihat satu penampakan itu di kamar saya terjadi. Itu saya melihat ada sesosok bayangan, dia itu merayap seperti cicak di dinding kamar saya. Saya terkejut, sahabat semua, sambil bilang astagfirullahaladzim dalam hati itu kan. Akhirnya, yang benar kamu Sari, iya benar kan. Dan juga saya sering merasa ibaratnya kayak ada yang mengikuti gitu kan, dan merinding gitu. Oh ya sudah, kata saya gitu kan, nanti kita ibaratnya harus ketemu gitu kan, harus bicara secara langsung biar lebih jelas, kata saya gitu kan. Terus jawab saya, emang kenapa Kang? Ya masalahnya saya sudah menemukan jawabannya, bahwasanya kamu itu emang selain masalah lain-lain, kamu itu ternyata karena guna-guna Sari gitu kan. Jadi harus diceritakan secara langsung agar detail gitu, agar jelas gitu ya sahabat semua.
Jadi akhirnya si Sari itu tidak banyak bertanya lagi, langsung dia bilang, ya sudah Kang, hari apa ibaratnya bisa ketemunya gitu kan. Saya bilang kalau bisa itu nanti sore langsung saja kita, karena lebih cepat lebih baik. Masalah gini ini kalau dibiarkan itu kan makin parah kata saya gitu kan. Akhirnya uh, ditutuplah teleponnya sahabat, mungkin untuk cerita Sari. Nanti lanjut ke part 2 ya sahabat ya.